HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah semata. Limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita memudahkan kita untuk hadir di majelis ini. Limpahan hidayatut taufik memudahkan kita untuk tetap istiqomah dalam Islam, dalam iman. Semoga Allah Jalla wa'ala tetap mengumpulkan nikmat-nikmatnya dalam diri kita, terutama nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat mendapatkan pemeliharaan, taufik, istiqomah di dalamnya hingga kematian menjemput kita. Semoga kita kelak diberikan nikmat husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabiul Mursalin, Khadimul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, setelah kita membahas tentang jenis neraka dan para penghuninya, terakhir insyaallah yaitu neraka ladha, kita memasuki pembahasan berikutnya yaitu al-jannah. Al-jannah yaitu surga. Secara bahasa, jannah itu diartikan dengan kebun atau taman. Maka surga tempat manusia mendapatkan nikmat yang tertinggi di akhirat, pasti di dalamnya ada taman-taman. Tapi tidak setiap taman disebut surga. Karena banyak taman-taman di dunia tapi bukan surga. Justru tempat yang menjerumuskan manusia ke neraka. Contoh Taman Bungkul. Dan mungkin taman-taman yang lain yang dipakai tempat maksiat. Ada taman prestasi, ada taman apa lagi? Itu adalah taman-taman dunia yang mereka membuatnya berharap mendapatkan kenikmatan, tetapi bukan kenikmatan yang hakiki. Justru kenikmatan semu yang dia dapatkan hanya sementara. Justru kenikmatan yang menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Maka berharaplah kita mendapatkan taman surga, sekalipun kita tidak pernah mendatangi taman-taman yang indah di muka bumi ini.
mungkin terkenal di dunia, di seluruh penjuru bumi, taman-taman yang indah, baik yang alami atau buatan manusia. Tapi gantungkan harapan kita itu kepada taman yang sebenarnya, yaitu taman surga. Dan inilah cita-cita setiap hamba Allah yang beriman, yaitu masuk ke dalam kenikmatan surgawi yang di dalamnya berkumpul segala macam nikmat. Bahkan Allah sembunyikan nikmat-nikmat yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah terbersit dalam hati manusia. Kata Allah dalam surah As-Sajadah, surah 32, pada ayat yang ke-16, Allah katakan, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Apa kata Allah? Namun mereka jauh dari tempat tidurnya. Ayat berikutnya berarti 17. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Fala ta'lamu nafsun, tak seorang pun mengetahui, ma ukhfiya lahum, yakni apa-apa yang disembunyikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, min qurrati a'yun, dari nikmat-nikmat surga yang menyedapkan pandangan mata. Qurratu uyun, yang menyedapkan pandangan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai suatu balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Dalam riwayat hadis dalam Sahih Ibnu Majah, saya lupa nomornya di situ, coba dicari. Nabi mengatakan, Allah berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang salih kenikmatan surga, ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun syami'at, dan sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan sesuatu yang belum pernah terbersit di dalam hati manusia. Ketemu Pak? 3, 5, 10 jilid 3 itu hampir habis ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa firman-Nya? Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang salih sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan juga tidak pernah terlintas pada hati manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa di antara kalian yang benaknya telah diperlihatkan, maka bacalah jika kalian mau, yaitu surat As-Sajdah ayat 17. Iya. Selama manusia masih bisa membayangkan bahwa surga itu seperti ini dan seperti itu, berarti nikmat surga itu jauh lebih dari apa yang dibayangkan itu. Kira-kira Bapak kalau masuk surga membayangkan apa Pak? Macam-macam Pak ya. Kalau anak-anak kecil ini pengen jadi satria baja hitam, berubah, gitu kan? Bisa nggak kira-kira nanti di surga seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Sesuai dengan imajinasi. Kalau anak kecil kan begitu kan? Pengennya bisa terbang kayak apa? Superman. Bisa ngilang kayak apa? Kira-kira kalau Bapak bayangin apa di surga Pak?
Ngomong apa? Apa yang dibayangkan di sana? Bidadari. Piro kira-kira? Berapa kira-kira? Ya, banyak-banyaknya. Memang jaluk piro. Tapi minimal orang-orang di surga itu akan mendapatkan bidadari minimal 2. Yang bidadari ini memiliki betis tembus pandang betisnya bagaikan kaca. Kata Nabi, buka Muslim KBC 2424. Nek bidadari dunya iki petise ya apa kira-kira? Hah? Butak. Gak bening, butak. Apalagi ahli bidadari surga mungkin dipilih sebagai Miss World, Miss Universe. Kata orang cantik nggak itu? Tapi dia harus dites, harus berjalan di atas catwalk dengan pakaian bikinan siapa? Maksiat atau tidak? Maksiat. Secantik apapun kalau kau hancurkan dirimu dengan maksiat, rendah di hadapan Allah. Kecantikan fisik itu tidak ada arti karena Allah tidak melihat fisik, Allah melihat ruh dan jiwa seseorang itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, walakin akan tetapi Allah yanzuru fi qulubikum, melihat apa yang ada di dalam hatimu, wa a'malikum, dan amal perbuatanmu. Maka orang yang mengutamakan fisiknya di dunia ini bagai bangkai berjalan di muka bumi, jasad yang ruhnya tidak ada artinya. Maka jangan tertipu dengan bidadari dunia. Tapi jenenge wong lanang nek delok wong ayu ya apa kira-kira? Halo? Ngiler enggak? Hah? Saya iso ngiler tak sampean? Berharaplah bidadari sebenarnya di akhirat. Paling tidak ciptakan bidadari itu sejak di dunia. Siapa mereka? Pasangan-pasangan hidup kita. Bentuk dia menjadi calon bidadari akhirat. Dan itu lebih mulia daripada bidadari akhirat. Karena wanita-wanita dunia itu memasuki surga dengan amal soleh, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan amal solehnya, berbaktinya kepada Allah, taatnya kepada suami. Beda dengan bidadari surga. Bidadari surga langsung dicipta oleh Allah tanpa amal soleh. Tapi bagaimanapun jenenge wong lanang tetap tertarik nang wong ayu. Sampai digambarkan kecantikan bidadari itu. Bagaimana kata Nabi? Dari Muhammad radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika para sahabat berlomba cepat saling mengingatkan atau berdiskusi, manakah penduduk surga yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Kata Abu Hurairah, bukankah Rasulullah SAW telah menyabdakan bahwa rombongan yang pertama-tama masuk surga mereka bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Sesudah itu rombongan yang menyusul bagaikan bintang keberlapan di langit. Setiap laki-laki mempunyai 2 istri, yang keduanya mempunyai betis tembus pandang, sehingga kelihatan jantung betisnya bagian dalam. Dan di dalam surga tidak ada laki-laki yang memuja. Kaono jomblo nang surga iku kaono. Kabeh duwe bojo. Itulah kenikmatan surgawi. Minimal istri dari bidadarinya berapa? 2. Dan maksimal diberikan berapa, Pak? Berapa? 72. Selama ini
Yang saya teliti sampai jumlah bilangan 72. Wallahu a'lam. Pasti ada yang lebih dari itu. Saya yakin karena di dunia saja orang itu bisa menikahi ratusan wanita. Pada saat sebelum diturunkan syariat tentang batasan jumlah istri, yaitu 4. Sebelum itu tidak ada batasan, orang mau nikah dengan berapapun wanita yang dia mau boleh, karena belum ada aturan. Tapi setelah Nabi kita diutus, nah dibatasi. Jadi hakikat kehidupan manusia itu di dunia itu ta'addud, poligami. Justru datang syariat Nabi kita Muhammad itu mengatur, dibatasi cuman 4. Kenapa? Karena begitu kompleksnya kehidupan di akhir zaman. Nah, nanti di surga tentu tidak ada halangan untuk itu. Kenapa demikian? Karena manusia bebas untuk menikmati kenikmatan surga itu tanpa kerja keras. Nek nang donya duwe bojo siji ae masyaallah nyambut gawe gak mari-mari. Awan digawe bengi digawe awan, sirah digawe sikil digawe sirah, tapi duduk sirkus loh ya. Itu artinya sibuk orang mencari dunia untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu kompleksnya urusan dunia ini, cari maisha aja susah. Sehingga banyak orang yang tidak memanfaatkan fasilitas maksimal 4 itu. Kenapa? Karena pertimbangan-pertimbangan itu, kompleksnya kehidupan. Belum lagi faktor-faktor yang lain masih banyak. Tapi di surga, nang surga ono wong nyambut gawe enggak? Halo, mangan karek jupo, ngombe karek ngombe, kepingin buah karek metik, sehingga nggak butuh cari pekerjaan, nggak ada lowongan di sana. Emang mau kerja apa di sana? Nggak ada. Nggak perlu uang, Pak. Nggak butuh lagi alat tukar di sana. Arep dodolan besok apa? Wong di surga itu nanti ada mall, ya kan? Mall itu kalau bahasa kita pasar, dan pasar itu tempat berkumpul manusia di hari Jumat. Makanya kita dibiasakan di hari Jumat ini hari berkumpul, disebut dengan Jumu'ah, hari apa? Berkumpul, tapi untuk ibadah. Karena di surga itu ada hari Jumat, tempat kita berkumpul di sana. Ada pasar yang bisa dinikmati seluruh apa yang ada di dalamnya. Mau pakaian, tinggal ambil. Gak usah repot jahit. Nang kono gak ono tailor. Antum bayangkan bagaimana pakaian surga. Sopo sing jahit niku kira-kira? Hah? Sementara di dunia pengen baju bagus, gimana? Kadang beli gak cocok, ngepasno ambek awake. Akhirnya apa? Jahit. Harus bondo duit, bondo kain, kadang tukaran dhisik, gak cocok iki kegeden. Di sana nggak ada. Semua pakaian itu langsung pas. Bayangkan seperti itu masih bisa kita bayangkan. Sementara surga kata Nabi tadi apa? Sesuatu yang belum pernah terbayang dalam kehidupan ini. Dan inilah Bapak Ibu yang kita cari. Jangan surga dunia mengalahkan surga akhirat kita. Dan Allah itu sudah ngasih kita loh 2 kapling. Kapling 1 di neraka dan kapling 1 di mana? Di surga. Kita ini sudah punya masing-masing 2 kapling Bapak Ibu. Buka Ibnu Majah 35:19. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah
Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali ia mempunyai dua tempat. Nah, dua tempat, kapling. Di mana? Satu tempat di surga dan satu tempat lagi di neraka. Satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Jadi kita ini sudah punya kapling, Pak, dua-duanya. Kemudian kalau dia masuk ke neraka, apa yang terjadi? Maka jika ia mati lalu masuk neraka, maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Iya, kalau dia mati, dia masuk neraka, maka kaplingnya di surga akan ditempati oleh orang-orang ahli surga. Eman nggak? Eman nggak? Sampean duwe kapling nang dunyo direbut uang, ngamuk nggak? Ngamuk nggak? Nyeluk polisi, nyeluk pengacara. Sopo meneh sing diceluk? Semua aparat dipanggil, marah, berperkara dia. Itu kalau di dunia. Tapi kalau kapling kita di akhirat direbut orang, marah atau tidak? Halo? Isok ngamuk nggak? Salamu dewi. Makanya mumpung di dunia ini kaplingnya diurus. Apa iki mungkin gendom. Surat hijau. Oh, petok D masih aneh katanya. Itu bahasa di dunia. Maka harus diurus. Kapling kita di akhirat itu udah harus diurus. Caranya bagaimana ngurus kapling di akhirat? Dua syaratnya. Amanu wa amilus salihah. Itu saja itu. Ngurusnya itu gampang. Cuman penjabarannya ini yang kompleks. Karena Allah Jalla wa Ala memberikan sertifikasi surga itu bagi orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 24. Allah katakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Apa kata Allah? Afwan, ayat 25, silakan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Iya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan kabarkanlah dengan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Cuman dua itu syaratnya. Beriman dengan iman yang benar, imannya bersih, akidahnya lurus, bersih dari syirik, bersih dari kufur, bersih dari takhayyul, bersih dari khurafat. Jadi tidak sekedar iman percaya, belum cukup. Waspadalah terhadap kotoran-kotoran iman, penyakit-penyakit iman. Baru setelah itu apa? Wa amilus salihat. Mengerjakan amal saleh. Amal saleh itu bagaimana? Amal yang sesuai dengan tuntunan. Dia dikatakan amal saleh apabila sesuai tuntunan. Ada dasar perintahnya, ada contohnya dari Nabi, nggak buat-buat sendiri. Amal soleh, baik itu yang bersifat ritual, baik yang bersifat ibadah. Demikian pula amal-amal yang lain, kalau tidak diatur secara rinci, tapi tidak boleh keluar dari prinsip-prinsipnya. Beramal soleh, ini syarat kedua. Makanya orang sholat itu
Amal soleh atau tidak? Amal soleh. Berarti kita sedang ngurus apa? Sedang ngurus apa? Ngurus kapling. Tiap hari kita ini sedang ngurus kapling kita di akhirat dengan amal soleh. Setelah kita punya iman yang benar, yang bersih, yang akidahnya lurus, kita tiap hari beramal soleh. Kita puasa, itu ngurus kapling kita. Menuntut ilmu seperti ini amal soleh nggak? Amal soleh nggak? Berarti kita ngurus apa? Ngurus kapling. Makanya nek ngaji taklim ojo ngomong nang dicak taklim gak usah warano kok ngurus kapling ngono ae. Cak nang disampaikan pendino kok budal ati nggawa buku ngurus kapling. Nguk kepethuk waran ngurus kapling ojo gaya-gaya apa ngaji ya. Kon sampean dilokno ngaji tok pendino. Coba kalau ngomong ngurus kapling ngeluh nggak deh? Pendino kok ngurus kapling iki tuan tanah iki ketokane iki. Kon kepingin melok, ayo melok. Bareng melok dijak nang Al Ihsan. Lah ndi ngurus kapling kok nang kene? Ini amal soleh. Syarat untuk kita mendapatkan apa? Sertifikasi surga. Tapi jangan bayangkan sertifikat itu ada kartunya, ada bukunya, enggak. Allah akan mengabarkan legalitas itu ketika kapan? Ketika saat kita berada di alam kubur. Kapling kita itu jadi apa enggak di surga? Itu di alam kubur. Belum di surga. Kenapa? Malaikat mungkar dan nakir itu akan menunjukkan iki lho kaplingmu delok biyen sing mau urus. Buka Bukhari nomor 693 KBC. Iya. Dari Anas bin Malik. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila mayat seseorang telah diletakkan di dalam kuburannya dan kawan-kawannya telah pulang, kendati pun dia mendengar bunyi terompah mereka, dua orang malaikat datang kepadanya. Mungkar dan nakir datang menemuinya dan bertanya tentang tiga perkara, tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Terus lalu mendudukannya dan menanyainya. Tanya, bagaimana pendapat engkau terhadap orang ini, yaitu Muhammad SAW? Itu salah satu pertanyaan dari tiga pertanyaan. Maka orang beriman akan menjawab apa? Aku mengakuinya bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Usaddiqu, aku membenarkannya. Annahu abduhu wa rasuluhu, bahwasanya dia adalah hambanya dan utusannya. Kemudian kata malaikat, lihatlah tempatmu di neraka. Allah menentukannya bagimu dengan tempat di surga. Nah, terus belum. Kata Nabi SAW, dia melihat tempat itu kedua-duanya. Dia melihat tempat itu kedua-duanya. Melihat kaplingnya yang di neraka dan kaplingnya yang di mana? Yang di surga. Dan ditegaskan pada saat itu, ini kaplingmu di neraka, ini kaplingmu di surga. Allah melegalkan kaplingmu yang di surga. Dia lihat dua-duanya. Iki neraka, iki surga. Alhamdulillah, tibai suratku wis dadi. Yang di mana? Yang di surga. Itu pemberitahuannya saat di alam barzakh, di alam kubur. Belum nanti, belum. Lebih hebat lagi apa? Ada yang belum mati atau saat mati ditunjukkan.
Ketika menjelang mati itu ditunjukkan. Siapa mereka? Yaitu orang yang mati syahid. Belum masuk alam kubur sudah ditunjukkan surganya, kaplingnya. Baca Tirmizi 1663. Baca, dicari aja manual sama apa namanya digitalnya supaya cocok. 1663. Dari Al-Hikam bin Ma'dir Al-Qarib radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada 6 balasan. Apa saja? Yang pertama, akan diampuni baginya dosa-dosanya sejak pertama kali cucuran darahnya keluar. Sejak tetes darah pertama itu sudah diampuni seluruh dosanya. Kemudian Yang kedua, ia akan melihat tempatnya di surga. dia akan melihat tempatnya di mana? Di surga saat menjelang kematiannya itu. Ditunjukkan di hadapannya tempatnya di mana? Di surga. Iki lho kaplingmu sing nang surga dilegalkan sama Allah. Apa lagi? Yang ketiga, ia akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Iya. Wa waqahu min adzabil qabri wa fazail akbar, kata Nabi. Dia akan diselamatkan, dibebaskan dari azab kubur dan kedahsyatan hari kiamat. Ketika kiamat orang pada kaget, takut, dia mah tenang-tenang aja dia. Yang keempat, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Satu yakni pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. itu baru satu permata, batu yakut yang ada di mahkotanya itu lebih baik dari dunia ini dan seisinya. Ono nggak watu koyok ngono? Kira-kira watu iku nek dicemplungno, dilugurno nang donya, gawe rebutan nggak? Gawe rebutan nggak? Donya iki gak ono artine dibandingno mbek siji watune ahli surga. Lho ngono kok gak berlomba-lomba. Malah sing dikejar donya. Ya apa carane soge ndelok tangga panas. Lu tuku kulkas anyar panas. Jantunge berdegup kencang. Kaet wingi, si arek wingi wis koyok ngono. Delok tanggane menek tuku mobil anyar, duduk jantunge, cangkeme megap-megap. Orang kalau ngejar dunia itu begitu. Dia lupa dengan visi akhiratnya. Maka keluarga mukmin, keluarga muslim itu harus punya visi. Visi hidupnya adalah akhirat, ukhrawi. Maka tiap hari itu harus selalu di-update visi akhiratnya terus. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, dialog kita dengan anak kita, dengan istri kita, itu adalah visi ukhrawi. Jangan banyak bicara tentang dunia. Dunia hanya sekedarnya saja. Di meja makan, bicarakan ukhrawi, akhirat. Ketika kita bermain dengan anak, ketika kita duduk di kursi santai, ketika berbaring dengan istrinya sebelum tidur, atau bahkan setelah jima sekalipun, saat-saat dimana kita ini nyantai, relax, itu saatnya membicarakan akhirat. Iku gampang melebu, Pak. Tak kandhani sampean. Tapi wis kasep, Ustaz. Karena hati terbuka, hati lapang.
jiwa rileks. Ajarkan kehidupan akhirat. Ikhwatal iman aizakumullah. Tapi kita harus punya konten dulu. Makanya harus menuntut ilmu. Kalau kita mau mengisi gelas, ceretnya harus ada apa? Airnya. Gimana mau ngisi gelas kalau ceretnya nggak ada airnya? Maka kita harus mengisi ceret kita dulu. Dengan apa? Menuntut ilmu. Sehingga kita punya bahan pembicaraan akhirat yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jangan yang dibicarakan dunia melulu. Le konko mangan nang ndi, le konko mari SMA nang ndi, nang dalan ayo mangan nang ndi, mangan ae sing dibicarno, mangan ae donya ae sing dibicarano. Anake salat gak salat dijarno, bojone telat gak telat sembayange dijarno. Hati-hati, itu akan jadi bumerang kita dunia dan akhirat. Ikhwatal iman aizakumullah. Ini karena pentingnya akhirat. Sehingga dalam hidup kita itu harus menjadi porsi yang terbanyak dalam dialog kita, dalam pembicaraan kita, dalam mindset kita, dalam sikap kita sehari-hari dengan keluarga kita. Itu harus, visi ini harus nyata. Sehingga nanti itu akan berimbas kepada seluruh aspek hidup kita. Tampak dari cara kita berekonomi, cara kita bersosial, cara kita berpendidikan. Kalau itu mengikuti visi kita, itu akan tampak jelas. Cara berekonomi, jauhi riba, jauhi gharar, jauhi maisir. Cara konsumsi hidup kita strength dengan makanan-makanan yang gak jelas. Itu wujud dari visi akhirat kita. Lele, apa iku? Teko sapa? Teko ndi iku? Sik ndelok gorene gak jelas iki, gak usah dipangan. Tapi enak iki ya, enak kurang tahu. Itu wujud dari visi ukhrawi. Dalam setiap pembicaraan, dalam kita berbicara, dalam kita makan, minum. Le mangan ojo mbek ngadeg ae lungguh-lungguh. Ini wujud dari visi ukhrawi kita. Karena Nabi mengatakan la tashrabu ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Adab ini, etika. Sekalipun itu terjadi diskursus dari kalangan para ulama tentang hukum minum sambil berdiri, tapi kalau kita cinta kepada Nabi, kita pasti akan bisa mengikuti, mensuri tauladani beliau. Tapi syaratnya apa? Untuk bisa mensuri tauladani beliau, orang yang berharap akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik dalam segala hal. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang berharap Allah dan hari akhirat. Nah, lebih-lebih cita tertinggi kita kalau bisa masuk surganya instan. Mati apa tadi? Syahid. Apa nikmat yang kelima? Ia akan dinikahkan dengan 72 istri dari jenis bidadari. Dia akan dikawinkan dengan 72 bidadari min huril ain. Hurul ain yaitu apa? Hurul ain yang bermata jeli. Motone tok iku sampean delok paling nek saiki geblak. Delok motoe tok. Makanya dia disifati, dijuluki apa? Hurul ain. Wanita yang bermata jeli. Ya apa iku motone? Indahnya matanya. Makanya sampai saiki ditiru ambek wong wedok donya. Ya kan? Bulu motoe ana sing disambung. Nek kono asli.
Nek kene kan sambungan. Bulu mata anti badai, ya kan? Kena angin iku motone gak miber ya. Bagaimana matanya itu indah. Kalau pengen warna-warni mata, bola matanya, silakan minta sama Allah nanti. Ditiru sampai wong nang dunyo, ya. Tapi digawe apa? Palsu, apa? Softland. Ono sing ijo, ono sing biru, ya kan? Iku kok ayune rek motone biru. Ah, palsu. Min huril 'ain 72. Wallahu a'lam. Sampai hadis inilah yang saya pahami bahwa maksimal 72. Kenapa? Karena tidak ada yang tertinggi nikmat yang Allah berikan kepada orang kecuali nikmat bagi orang yang mati syahid. Wallahu a'lam kalau para nabi nanti memiliki istri lebih dari itu, saya pasti yakin ya. Cuman tidak disebutkan dengan jumlah fix. Yang fix itu tadi minim berapa? 2. Maksimal berapa? 72. Bahkan bagi mereka yang mati syahid, apa kata Nabi? Yang keenam, ia akan diterima syafaatnya untuk 70 orang keluarganya. Iya. Maka dia diberikan kebebasan memilih siapa di antara anggota keluarganya yang ditolong, diberi syafaat. Yang di neraka mungkin bisa dintas, bisa jadi. Mungkin yang belum masuk supaya segera masuk, bisa jadi itu bagian dari syafaat. Bisa jadi pula dari tingkat yang paling bawah dinaikkan tingkat berikutnya. Itulah keutamaan orang yang mati syahid. Jenengan dua anak situ mati syahid, lumayan gak? Halo? Kira-kira sing ditolong pertama sopo? Halo? Orang tuanya. Orang tua, siapa lagi? Ibunya. Setelah bapak ibu siapa? Yo mendukur kan? Mbae, buyute, canggae, warenge, udek-udeke, gantung siwure, petung turunan, ya. Iki wis petung turunan mendukur mengisor, sik kurang rek. Petung puluh iki lumayan iki. Iya kan? Sopo? Bojone bisa nggak ditolong? Selama dia beriman dan beramal soleh, bisa jadi ditolong. Sopo meneh? Tonggone bisa nggak? Nggak bisa. Tonggo nggak bisa, keluarga, tetangga nggak bisa Pak, meskipun dia akrab. Kecuali nanti ada riwayat yang lain, yaitu teman yang dekat, sahabat karib. Nah itu. Makanya kita ini apa? Harus punya sahabat karib. Kalau kita yang ditolong, kalau kita nggak menolong, kita yang ditolong. Itu yang paling penting. Cari sahabat dalam ketakwaan. Itu nanti bisa memberi syafaat kepada kita. Apalagi kita cinta karena Allah. Dua-duanya akan dihadirkan, ditempatkan di atas panggung cahaya Allah. Itu nanti. Nah inilah yang kita harus kejar, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah. Makanya Allah perintahkan kita bersegera. Dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Iya. Bersegeralah kalian menuju kepada Allah, menuju kepada ampunannya, menuju kepada surga. Yang surga itu disifati, yaitu seluas langit dan bumi.
Sebuah kerajaan yang besar. Satu orang saja Pak itu nanti dikasih kemah. Tahu kemah Pak? Kemahnya saja diameternya itu 60 mil. 60 mil. Dalam hadis Muslim KBC disebutkan 2425 kalau tidak salah, judulnya kemah mutiara, dan kemahnya ini terbuat dari mutiara yang berlubang. Ini mutiara jerune berlubang. Kalau kita taunya itu mutiara itu dari apa Pak? Ya? Dari kerang. Tapi ojo takok nang kono iku mutiarae tekon ndi. Mutiarae sakmono, kerange sak piro. Wis ojo mikir ngono, ya kan? Pokoknya Nabi mengatakan seperti itu. Ya. Berapa? 2430. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi seorang mukmin disediakan di surga sebuah khaymah dari sebuah mutiara yang berlubang, panjangnya 60 mil. Iya. Tuluhu sittuna zira'an. Panjangnya 60 mil. 1 mil 1,6. Kalau 60 berapa? 90 kilo lebih. Surabaya Malang iku kemah tok sakmono Pak. Iku isine macem-macem. Itu baru khemahnya, belum istananya. Itulah yang diperintahkan kita mengejarnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Maka jadikan surga itu sebagai tujuan akhir, cita-cita kita yang kita persiapkan mulai dari saat kita di dunia ini. Kalau perlu bangun kesepakatan, kesepahaman dengan keluarga kita. Nah, kita akan menuju ke sini nah. Ini loh nah, surga. Ayo kita sama-sama. Supaya apa? Tiap hari ingat, kita ini bahkan pengen rekreasi, bahkan reuni, berkumpul di mana? Di surga. Itu harus jadi cita-cita kita. Oleh karena itu kalau sudah melihat seperti itu, dunia ini tidak ada artinya. Bahkan jangan sampai dunia ini melupakan dan melenakan tujuan akhir kita. Karena musuh kita ini tidak akan rela kita memasuki kampung halaman kita. Karena hakikat kampung halaman kita itu di surga, karena bapak ibu kita itu dulu berasal darinya. Oleh karena itu nanti akan mudik besar-besaran. Tapi pertanyaannya, sampaikah kita ke tempat kampung halaman kita, ataukah dalam perjalanan mudik itu kita kesasar, nggak nyampe malah kesasar. Dan kalau sudah kesasar, di mana tempatnya? Waliyadzubillah. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, materi ini masih belum selesai. Ini belum apa-apa, masih muqaddimah. Yang akan datang kita akan membahas tentang infrastruktur surga. Setelah infrastruktur surga, diling-iling ya, konek apa bulan ngarep cek takok-takok. Infrastruktur surga. Berikutnya kita akan membicarakan tentang yaitu calon-calon penghuni surga. Karena surga itu ada klaster-klasternya. Masing-masing klaster itu ada yakni amalan-amalan khusus yang mereka lakukan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan Pak Thoiban. Iya. Jadi jannah itu surga, sebutan secara umum. Sebutan secara umum. Tapi nanti ada tingkatan-tingkatan tertentu dan klaster-klaster tertentu. Seperti nanti ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Ma'wa,
ada Jannatul Khuldi, ada Darussalam, ada Jannatu Aden. Itu surga umum. Surga umum yang mayoritas ditempati manusia itu Jannatu Aden. Tapi surga khusus yang tertinggi Jannatul Firdaus. Jadi banyak nanti sebutan-sebutan dan nama-namanya. Ada Al-Maqamus Sidq. Jadi banyak sekali. Kurang lebih nanti ada 10 sebutan tentang surga itu. Itu klasternya. Dan itu nanti ada bertingkat-tingkat masing-masing darinya. Nah, kenapa kita harus mengetahui infrastrukturnya supaya kita ini semangat untuk meraihnya? Karena kita harus punya gambaran yang jelas. Kita aja kalau mau melakukan rekreasi, traveling ke sebuah negeri, kita kan biasanya minta itinerary kan? Bagaimana perjalanannya? Nanti di sana ada apa dan sebagainya kan? Nah, kita ini mau perjalanan panjang, masa kita nggak tahu tempat yang kita tuju? Termasuk kalau kita mau beli rumah, bapak mau beli rumah di dunia ini, cash 3 miliar misalnya. Apa yang kita tanya? Halo? Yang kita tanya ya, satu, legalitasnya, iya kan? Yang kedua apa? Tempatnya di mana? Lokasinya di mana? Karena itu Nabi mengatakan al-jar qoblad dar, tetangga sebelum rumah. Jadi sebelum beli rumah itu lihat tetangganya. Oh, tonggoy api-api, tuku. Jangan asal murah, gede, wapi, tapi begitu dinggoni sebelah panti pijet, sebelah karaoke. Oh bahaya, bojomu keliru mampir. Makanya Nabi, al-jaru qoblad dari, tetangga sebelum rumah. Ini konsep ini dipakai oleh siapa? Oleh ahli-ahli properti, ya kan? Para developer. Makanya dia menciptakan hunian, yaitu membangun komunitas dulu. Itu Islami sebetulnya. Kayak tuku mau aja angger tuku, yang penting murah api ya. Tapi lihat itu. Nah, yang kedua kita kadang tanya apa? Kalau kita punya duit beli cash rumah, tanya tentang apanya? Speknya. Tanahnya, pasirnya dari mana? Halo? Pasir Ndiwe apa pasir Lumajang kira-kira? Loh, ya kan? Semene opo, batune opo, watu kali opo, watu kumbung. Tanyanya detail kita ini. Kayunya apa? Ya kan? Kayunya itu jati apa? Meranti. Oh, detail ini tanyanya. Terus angka ratapnya apa? Kayu, apa galvalum, apa galvanis. Oh, tanyanya macam-macam. Modelnya apa? Klasik, apa mini? Detail. Tapi kini arep mlebu surga gak tahu belajar speknya surga. Pelajari speknya surga supaya apa? Semangat kita mencarinya. Tanahnya dari apa? Dindingnya dari apa? Pasirnya dari apa? Itu infrastruktur yang harus kita ketahui. Supaya apa? Dalam tiap hari visi kita itu surga. Ketika melihat Hong Kong rekreasi, indahnya api, kita nggak akan takjub hanya karena dunia. Sehingga banyak loh orang berlomba-lomba pengen nang Paris, pengen nang gone, aja meneh ado-ado nang Indonesia, pengen nang gone ndi ku sing wapi ini. Bali, Lombok, Raja Ampat, ya kan? Oh, jarene api, pasir putih. Itu dunia. Nggak ada artinya dengan akhirat. Kenapa kok kita tidak merencanakan? Ayo, kapan kita rekreasi ke surga? Nah, ini tujuan kita. Sehingga kita nggak tertarik dengan negeri-negeri yang indah tapi tempat maksiat. Lapo kok narep nang Pattaya iku lapo? Ya, ojo nuduh aku tau ngono ngawur ae niku. Ya, lapo golek opo sampean arep nang Hawaii iku ya kan? Apa ndelok wong joget nang ngono? Meskipun pantainya
indah, tapi banyak maksiat nggak? Banyak. Nggak perlu kepengin ro kute ya kan? Apa? Donya iku kabeh. Orang beriman itu lebih tahu tempatnya di surga dari tempat-tempat di dunia. Kita nggak ngerti ini, negeri ini nggak masalah, tapi kita lebih tahu tempat kita di surga. Makanya pelajari itu supaya kita ini punya visi, punya target dalam hidup ini. Untuk apa? Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.